Jadi kalau mau di head to headin sama Thailand di SEA Games, harusnya kita menang 3-2 gitu kan. Tapi itu kan di atas kertas. Tapi Betul. ada yang beda kan. Betul. Waktu SEA Games pelatihnya kan bukan Sintayong. Ya, itu regulasi itu yang kemudian sangat membantu, yang sehingga membuat kita lolos. Tapi kita nggak punya pilihan. Kenapa? Sudah dipastikan runner up terbaik bertemu tuan rumah Thailand. Nah, gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya regulasi sebenarnya ini menguntungkan juga buat. Jangan lupa juga bukan hanya dari pelatih, dari manajemen juga begitu. Gue bayar mahal-mahal tapi nggak bisa dipakai pada pertandingan krusial. Jadi ada 7 pemain Thailand yang sudah mencetak gol dari 23 yang dibawa. Nah, ini kan harus diantisipasi oleh Sintayong. Artinya Thailand punya materi pemain yang semuanya bisa cetak gol. Sementara kita, kalau sekarang kan orang menganggap nggak penting Piala AFF, bukan kalender FIFA gitu kan. Nah, kalau kemudian ini terus dikeluarkan dan dijargonkan ke klub-klub Indonesia, ini kan akan jadi repot. Nanti Asian Games bukan kalender FIFA juga. Kata AFF nggak bisa, lu mainin, lu kena sanksi gitu. Nah, akhirnya nggak bisa dimainkan. Dan 2 pemain ini tadinya mau digantikan sama Marcelino. Kesalahan yang menurut saya nih remeh-temeh dan ya kalau kita bilang bodoh kan gak enak juga gitu kan. Mohon maaf, saya akan mengatakan bahwa Sintayong ada di bayang-bayang Indra Safri gitu kan, yang sukses membawa tim juara gitu kan. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Fatih Habanto dan dengan Bung Akmal Marhari. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ketemu. Udah lama ketemu. Ya, barusan aja nih kita dapat dari teman-teman kita yang lagi di Thailand, kita masuk ke semifinal. Beruntung. Makanya itu ada beberapa hal yang tadinya saya pesimis karena kita kan hanya menang sekali. Betul. Tapi kok bisa masuk semifinal gitu loh. Tapi ya juga ada kan, mungkin Akmal tahu bagaimana regulasi ini menguntungkan kita. Betul. Dan menyelamatkan STY. Iya, betul. Dan kalau kita lihat memang dari awal kita tidak yakin dengan tim ini gitu. Kenapa? Yang pertama persiapan singkat. Betul. Yang kedua banyak pemain-pemain utama yang diharapkan bisa berkumpul tapi tidak dilepas oleh klubnya. Dan itu polemik sendiri ya. Betul. Nanti kita bahas lagi. Betul. Dan yang kalau kita lihat misalnya kan harapan STY, Ivan Jenner bisa dibawa, Rafael Struijk bisa dibawa, Elkan Balkot bisa dibawa, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, termasuk Zaki Ashraf, tapi semuanya tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Termasuk misalnya Arhan Pratama yang masih bermain di luar negeri dan tidak dilepas oleh timnya, walaupun ternyata Arhan menikah. Dalam resepsi pernikahan. Dan ini kemudian menjadi problem awal, dan dalam deteksi atau analisa saya awalnya sudah mengatakan ini berat Indonesia untuk setidaknya mempertahankan apa yang sudah didapat di SEA Games 2023. Kita juara belum lama kan, bulan Mei. Kemudian kita juga pernah punya sejarah juara Piala AFF U22 pada 2019. Tapi dalam kondisi saat ini kita agak sulit karena memang persiapan mepet dan materi pemain yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong, yang pada akhirnya terlihat tergambar di laga pembuka penyisihan grup B, di mana kita kalah 1-2 dari Malaysia. Itu kekalahan menurut saya kekalahan yang menyakitkan ya, di mana kita unggul lebih dulu lewat gol Sananta, kemudian disamakan 2 gol oleh Tierney, 1 penalti, 1 lagi blunder di lini belakang. Jadi Malaysia sejatinya tidak bermain lebih bagus dari Indonesia gitu kan. Kalau bicara ball position misalnya 35 untuk Malaysia, kita 65 gitu kan. Dan peluangnya juga kita lebih banyak, tapi Malaysia bermain lebih efektif. Dan 2 gol Malaysia itu terjadi bukan karena hebatnya permainan Malaysia, tapi karena kesalahan lini belakang kita. Di mana misalnya gol pertama itu karena penalti yang disebabkan oleh Kadek Arel menarik Tierney yang kemudian berbuah penalti. Kemudian yang kedua adalah clearance yang tidak sempurna dari Muhammad Ferrari yang akhirnya dapat dimanfaatkan Tierney dan membobol gawang Hernando Ari. Tapi dalam sepak bola kan yang penting hasil akhir kan. Betul. Dan itu yang kemudian saya lihat adalah kita tidak punya komposisi pemain yang cukup mumpuni di lini belakang. Karena praktis kalau kita lihat materi pemain yang ada, hanya ada 2 pemain back tengah yang diandalkan, di mana Ferrari, kemudian juga Kadek Arel. Sementara ada di bawah Komang Teguh, ternyata tidak bisa dimainkan karena masih berstatus sebagai tim pemain yang dilarang tampil 6 laga bersama tim nasional karena kasus
keributan di SEA Games bersama dengan Titan Agung. Jadi ada kesalahan manajemen timnas ketika memaksakan membawa 2 pemain yang sejatinya terkena sanksi tapi akhirnya tidak bisa main. Kekuatan kita cuma 21 pemain. Dan itulah yang kemudian melawan Timor Leste pun kita ngos-ngosan untuk menang 1-0 gitu kan lewat gol Ramadan Sananta. Penguasaan bola unggul tapi penyelesaian akhir lemah. Tadi Akmal bilang bahwa kan ada 2 pemain kita yang karena hukuman waktu di SEA Games tapi tetap dibawa ke AF23 ini. Nah, itu kira-kira miss-nya di mana? Padahal kan dari AFF sudah memberitahu ke PSSI kan. Tapi kenapa kita harus bawa juga? Jadi ini ada miss dari Badan Tim Nasional di mana Badan Tim Nasional menganggap bahwa larangan tampilnya di laga FIFA Matchday atau di uji coba, bukan di turnamen. Bahkan disebut bahwa ini kita bawa karena memang mereka tidak dihukum untuk event AFF U23, mereka dihukumnya untuk laga-laga persahabatan tim nasional. Menerjemahkan hukuman dari AFC seperti itu. Sehingga kemudian pada tanggal 14 Agustus tanggal 16 Agustus AFC mengirimkan surat mengingatkan, ingat loh, ini ada 3 pemain yang dihukum. Taufani, Komang Teguh, sama Titan Agung gitu kan. AFC kan udah punya aturan. Kata AFC nggak bisa, lu mainin, lu kena sanksi gitu. Nah, akhirnya nggak bisa dimainkan. Dan 2 pemain ini tadinya mau digantikan sama Marcelino. Marcelino dikomunikasikan mendadak, ya nggak dilepas sama timnya. Nah, ini kan menurut saya adalah ada hal-hal yang seharusnya ada sekretaris tim nasional yang bisa menjelaskan gitu kan, bahwa atau bisa berkomunikasi dengan AFC sehingga kemudian kesalahan yang menurut saya ini remeh-temeh dan ya kalau kita bilang bodoh kan gak enak juga gitu kan. Ini yang harus dibenahi gitu kan. Jangan sampai kemudian ke depan terulang lagi seperti ini. Nah, itu kemudian nanti juga di laga persahabatan mau di kelompok mana saja gitu kan tim nasional, itu tetap tidak bisa dibawa. Jadi Komang Teguh misalnya nanti tidak bisa dimainkan di Asian Games. Ya kan? Sama Titan Agung tidak bisa dimainkan juga di sana, termasuk Taufani Musliuddin tidak bisa dimainkan di Asian Games gitu kan. Dia baru bisa mainkan setelah menjalani 6 laga di mana dia tidak main. Itu kan sebagai bentuk hukuman. Laga apapun juga yang melibatkan Indonesia. Kalau mau ngakalin Pak Pati, bikin aja uji coba 6 kali. di mana dia tidak main itu kan kalau mau ini kan cuma uji coba aja, nggak bisa lawan klub gitu kan, sesama tim nasional gitu kan. Nah, ini yang yang menurut saya harus dipahami oleh manajemen timnas, dalam hal ini Badan Tim Nasional. Jangan sampai hal-hal semacam ini terulang lagi. Kita udah beberapa kali miss dalam melihat regulasi. Sama halnya waktu kita ikut kualifikasi Piala Asia U23 yang lalu, di mana kita tidak menghitung bahwa peringkat keempat itu tidak dihitung gitu. Jadi kita habis-habisan waktu itu, yang akhirnya yang lolos adalah Thailand dengan Malaysia kan, karena kita bisa, padahal secara poin kita lebih banyak gitu. Regulasinya sama dengan yang sekarang. Sama dengan yang sekarang, tapi itu tidak dipahami. Itu juga ditangani oleh Sintayong waktu itu gitu kan. Berarti dari sistem administrasi tim perlu Betul, termasuk ketika kita ikut turnamen, bacalah regulasinya gitu kan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, di mana misalnya di posisi di tengah tidak ada yang menggantikan peran Marcelino Ferdinand yang tidak dibawa gitu kan. Beckham Putra tidak mampu memainkan peran itu, Arkan Fikri juga tidak mampu memainkan peran itu, sementara di lini belakang kehilangan pemimpin seperti Rizky Ridho. Nah, ini yang kemudian akhirnya kita untung gitu kan. Untungnya adalah regulasi Piala AFF U23 di mana hanya ada 1 grup yang berisi 4 negara. Regulasi menyatakan bahwa apabila untuk menentukan runner up terbaik, maka hasil pertandingan di grup A, di mana hasil pertandingan dari peringkat 4 tidak dihitung. Ini yang merugikan Kamboja dan Myanmar. Kalau dari posisi mereka 4 poin sebenarnya. Ya, lebih tinggi dari Indonesia, tapi kemenangan kemenangan Kamboja 5-0 dari Brunei tidak dihitung. Kemenangan Myanmar 4-1 melawan Brunei juga tidak dihitung. Akhirnya mereka hanya mampu bermain imbang ketika ketemu kedua tim itu 1-1. Poinnya jadi 1 karena melawan Thailand Myanmar kalah 0-3, kemudian juga Kamboja kalah 0-2, sehingga kemudian di grup sebelah ternyata Malaysia bisa mengalahkan Timor Leste 3-1 gitu kan. Kemudian di grup satunya lagi kalau diharapkan Filipina bisa menang, itu sulit melawan Vietnam. Dan akhirnya Vietnam menang walaupun dengan skor 1-0. Dan Vietnam jadi juara grup. Disinilah kemudian hitungannya peringkat 2-nya harusnya kan ada Kamboja, ada Indonesia,
ada Filipina. Tapi Filipina hanya mendapatkan 1 poin, hasil imbang 1-1, 2-2 melawan Laos. Dan itu yang membuat kita diuntungkan dan kita harus berterima kasih kepada AFF. Tapi di antara karena kita tergantung pada pertandingan lain, Betul. Pertandingan lain kita anggap fair kalau gitu ya, secara apa kasat mata gitu. Ya fair karena apa? Ya Vietnam kalau kemudian bisa kalah sama Filipina Ya. agak ini juga agak aneh karena Vietnam adalah juara bertahan. Ya. Piala AFF 2022 dimenangkan oleh Vietnam. Dan juga kalau kemudian tiba-tiba Thailand kalah dari Kamboja itu juga kurang ajar. Kenapa? Thailand tuan rumah, mereka juga juara Piala AFF U23 pada 2005 gitu kan. Dan posisinya sebagai tuan rumah lagi yang pasti Thailand punya ambisi besar untuk bisa menjadi juara kali ini, menjawab apa yang terjadi di 2 Piala AFF sebelumnya di mana mereka 2 kali kalah di final. Selain regulasi yang mengenai tadi peringkat melawan peringkat terakhir, peringkat 4 jadi dihitung, ada regulasi lain nggak yang membantu kita bisa masuk semifinal? Ya, itu regulasi itu yang kemudian akan membantu yang sehingga membuat kita lolos, tapi kita nggak punya pilihan. Kenapa? Sudah dipastikan runner up terbaik bertemu tuan rumah Thailand. Nah, gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya regulasi sebenarnya ini menguntungkan juga buat Thailand. Sebagai tuan rumah dia diberikan hak untuk melawan runner up gitu kan. Walaupun misalnya juara grup bisa Vietnam, bisa Malaysia, tapi runner up terbaik melawan Thailand. Dan ini yang menarik gitu kan. Kenapa saya katakan menarik? Ini pertandingan yang tentu ada gengsi di sana, ada reputasi. Apalagi kalau kita kilas balik bulan Mei kemarin di final Piala SEA Games 2023 di mana pertandingan sangat dramatis. Ada 7 gol tercipta, ada 16 kartu kuning, ada 6 kartu merah gitu kan. Ada keributan juga. Ada keributan dan ada pemain yang disangsi. Kita ada 6 yang disangsi gitu kan. 3 dari ofisial, 3 pemain yang ini Titan Agung, kemudian Komang Teguh dan juga Muslihudin, Taufani Muslihudin yang dihukum larangan 6 kali membela tim nasional gitu kan. Sementara Thailand juga banyak yang dihukum, selain mereka juga secara organisasi juga menghukum pemain-pemain yang terlibat keributan. Nah, ini yang paling menarik gitu kan. Waktu final lawan Indonesia di SEA Games, ini kan pertandingan yang sangat mendebarkan gitu. Kita menang unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Ramadan Sananta menit 21, menit 45. Ketika kita sudah mau pesta, ternyata Ananion Sawat cetak gol pada menit 65, 2-1. Dan ketika semua sudah mau berselebrasi, ternyata Yot Sakon Burapa mencetak gol pada menit 91 yang akhirnya perpanjangan waktu. Nah, di perpanjangan waktu inilah yang keributan itu terjadi, akhirnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Irfan Jauhari cetak gol pada menit 91, kemudian Fajar Fatur Rahman cetak gol pada menit 107, dan Beckham Putra mencetak gol pada menit 120. Artinya, kalau kita bicara gol-gol yang cetak, ini ada 3 pemain kita yang mencetak gol ke gawang Thailand terakhir dan masih dibawa di Piala AFF kali ini ya. Ramadan Sananta sekarang juga mencetak 2 gol. Semua gol Indonesia di Piala AFF U23 dicetak oleh Ramadan Sananta. Ada Irfan Jauhari yang juga dibawa, kemudian Beckham Putra yang dibawa. Jadi kalau mau di head to headin sama Thailand di SEA Games, harusnya kita menang 3-2 gitu kan. Tapi itu kan di atas kertas. Tapi ada yang beda kan. Betul. Waktu SEA Games pelatihnya kan bukan Sintayong. Betul. Sekarang Sintayong. Nah, ini gimana menurut? Ya sama juga. Ketika SEA Games juga pelatihnya Thailand bukan Isara Sritaro yang main yang memimpin Thailand saat ini. Itu yang menarik, dan Thailand juga mayoritas bahkan pemainnya bukan pemain yang main di SEA Games. Kalau Indonesia masih banyak pemain yang tampil di SEA Games kan. Ada Hernando Ari kipernya, kemudian di lini belakang ada Bagas Kava, ada juga ya Ferrari termasuk di lini belakang, di tengah misalnya Beckham Putra masih ada di sana, Irfan Jauhari, masih ada Ramadan Sananta, Frezi Misa. Kita masih banyak pemain-pemain yang tampil di SEA Games, sementara Thailand banyak pemainnya yang saat ini tidak tampil di SEA Games. Dan Thailand tampil sangat konsisten dan mereka tahu aturan ini gitu. Mereka nggak perlu menang banyak-banyak lawan Brunei. Gitu kan, dia cukup menang 3-0 gitu. Karena dia tahu Brunei bakalan jadi juru kunci gitu kan. Dan tak akan dihitung. Betul, gitu. Dan mereka juga tidak buang-buang energi banyak atau terlalu ambisius untuk menang ketika berhadapan dengan dengan Kamboja di laga terakhir. Kalau dari sisi persiapan bagaimana tentang persiapan Thailand dan Indonesia sendiri? Kalau sisi persiapan, kalau kita kemudian bilang, wah kita persiapan singkat, sama semua tim semua persiapan singkat. Kenapa? Semuanya kompetisi sedang berjalan semua gitu kan. Tapi mereka punya tim yang sudah mapan dan sudah matang karena disiapkan jauh-jauh hari gitu. Kita kan tidak, ketika kompetisi istirahat,
kita ikut istirahat, ya kan? Sementara mereka bahkan Vietnam punya 2 tim nasional U23 gitu kan yang disiapkan untuk Piala AFF dan juga untuk kualifikasi Piala Asia. Dan kalau kita bicara tim ini, harusnya tim ini juga tampil dengan komposisi terbaik. Kenapa? Karena tim ini kan akan estafet dari Piala AFF U23, kemudian akan tampil di Asian Games. Asian itu akan tampil juga di kualifikasi Piala Asia U23 gitu kan. Ya. Nah, kita masuk semifinal karena diuntungkan regulasi. Betul. Nah, kira-kira previewnya untuk kita lawan Thailand bagaimana ini? Nah, ini dia yang menarik. Secara ya di atas kertas dan secara track record yang lalu-lalu. Ya, kalau bicara U23 kita udah 2 kali menang di final melawan Thailand. Selain di SEA Games, kita juga menang pada 2019 di final Piala AFF. Pas kita juara ya. Kita juara ketika itu cetak gol Sania Rizky, kemudian ketinggalan terlebih dahulu lewat pelatih gol. Siapa waktu itu ya? Indra Safri juga. Saringkan cetak gol menit 57, kemudian disamakan oleh Sania Rizky dan Osvaldo Hai cetak gol menit 64, kita juara ketika itu. Nah, ini yang kemudian apakah semangat ini bisa dibawa? Ini yang menurut saya secara materi sih sebenarnya kita itu di atas semuanya. Kalau materi pemainnya ya, materi pemain dari segi pengalaman dan kematangan di antara semifinalis Malaysia, kemudian juga Vietnam, Indonesia, Thailand, pemain-pemain kita lebih matang. Cuma sekarang apakah mental ini ikut menguatkan? Nah, ini yang menurut saya kritisi dari awal ketika kita menganggap ini bukan turnamen yang penting. Itu permasalahan menurut saya. Bahkan banyak netizen kita sebut ini Piala Ciki, ngapain sih gitu kan, serius-serius gitu kan. Bahkan Sintayong juga sudah dari awal mengatakan bahwa ini tidak lebih baik dari lebih penting dari laga persahabatan. Bahkan pernah di quote itu kalau perlu dihilangkan kan. Betul. Dan ini kan menurut saya ini pemikiran kita salah seperti itu. Turnamen Piala AFF U23 sudah disepakati oleh seluruh negara ASEAN untuk melihat sejauh mana kekuatan tim U23-nya masing-masing negara. Artinya ini turnamen bergengsi untuk level Asia Tenggara. Bahkan kalau kita bicara misal Thailand ambisius sekali untuk jadi juara gitu kan, apalagi mereka tuan rumah. Vietnam ambisius juga gitu kan. Bahkan Malaysia mereka ingin menjejaki sukses tiga negara yang sudah jadi juara. Thailand, Indonesia, Vietnam. Nah, Malaysia pengen juara juga gitu kan. Artinya mereka serius, kok kita nggak serius gitu kan. Ini kan lucu gitu. Dan kalau bicara Sintayong, misalnya saya sudah 2 kali Sintayong ini tidak begitu antusias memerankan tugas sebagai pelatih U23. Sebelumnya pada 2022 gitu kan, ketika juaranya Vietnam, kita kan akhirnya memilih untuk tidak tampil dengan alasan COVID. Padahal pemain itu tetap tampil di Liga 1 yang tidak ada degradasi ketika itu gitu kan. Ini kan problem yang kita hadapi saat ini gitu kan kita. Nah, sekarang itu juga Sintayong melihat dia tidak cukup mumpuni untuk membawa tim ini menjadi bagus karena pemain-pemain yang diharapkan tidak bisa dibawa. Artinya mohon maaf saya akan mengatakan bahwa Sintayong ada di bayang-bayang Indra Safri gitu kan, yang sukses membawa tim juara gitu kan. Dengan tadi dibilang bayang-bayang, tentu bagi Sintayong ini kan ingin membuktikan. Betul. Kalau seandainya Akmal jadi Sintayong, apa yang akan dilakukan supaya pembuktian itu terjadi gitu. Ini kan second win buat kita kan. Ya kan, ketika kita main minimalis di penyisian cuma kalah 1-2 dari Malaysia, kemudian kita hanya menang 1-0 melawan Timor Leste, tapi kita punya istirahat yang lebih banyak. Harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk menguatkan energi para pemain gitu kan, untuk tampil di di semifinal melawan Thailand. Dengan kita sebagai pelatih misalnya kita akan katakan Thailand bisa loh kita kalahkan. Jadi sekarang pun kita bisa mengalahkan Thailand. Nah, motivasi ini yang saya harapkan di bawah Sintayong ketika menangani tim ini. Anda tuh pernah mengalahkan Thailand di SEA Games gitu kan. Ini momentum dan ini akan menjadi lebih sakral lagi karena dimainkan di kandang Thailand kan, seperti itu ya kan. Motivasi seperti itu yang harus dibawa, betul kan, lebih tinggi lagi. Walaupun kemudian misalnya kalah, kita juga menganggap kalah dengan permainan bagus itu akan sudah luar biasa karena memang Thailand diuntungkan sebagai tuan rumah saat ini gitu kan. Tapi kan apapun juga pelatih itu bukan hanya dari skill kan, tapi dari leadership kan. Betul. Jadi mungkin tadi Akmal bilang kualitas kita juga jauh di atas rata-rata. Tapi yang penting leadershipnya dari Sintayong diuji sekali kan. Bagaimana memberi semangat gitu. Dan
mudah-mudahan tidak ada terkendala bahasa. Kan? Betul, betul. Nah, kadang-kadang penerjemahan kadang-kadang beda dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Ini problem ini yang menurut saya ya, yang menjadi problem 4 tahun terakhir Sintayong dengan timnas di seluruh kelompok umur yang dia pegang. Problemnya ada di problem komunikasi. Kalau secara kemampuan, siapa yang nggak kenal Sintayong kan? Artinya dia pelatih yang pernah mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia bersama Korea Selatan, pernah berprestasi dengan tim muda Korea Selatan, pernah juga berprestasi di level klub, bahkan mantan pemain tim nasional Korea Selatan, nggak ada yang meragukan kualitasnya. Cuma permasalahannya, apakah ilmu Sintayong bisa sampai ke anak buahnya, ke para pemainnya dengan apa yang diinginkan? Ini yang masih menurut saya masih problem komunikasi. Apa perlu juga kira-kira harus ada penerjemah lain sebagai pembanding begitu? Ya, saya sih nggak tahu bagaimana PSSI, tapi menurut saya adalah bagaimana harusnya Sintayong udah 4 tahun setidaknya bahasa Indonesianya sudah bisa lah dikit-dikit gitu kan, untuk kemudian memotivasi para pemain kita. Pemain Indonesia itu tinggal bagaimana dan siapa yang memotivasi, dia akan mengeluarkan semuanya. Tapi Gitu. benar juga ya, kalau sudah 4 tahun setidaknya setengah bahasa Indonesia bisa dikuasai ya. Tuh, cepat, semangat, aminnya gitulah gitu kan. Enggak, karena kan sebetulnya kalau dulu Will Cooper kan cipa gitu Will Cooper tuh. karena kan secara bahasa tuh kan 3 bulan kalau sudah di tempat suatu yang bahasanya tiap hari seharusnya udah mulai setengah dari bahasa tuh udah dikuasai. Betul, gitu. seperti misalnya Pep Guardiola, ya kan? Dia ke Jerman, dia belajar bahasa Jerman. Kemudian di Inggris, dia berbahasa Inggris gitu kan. Ini kan problem Sintayong hampir sama dengan Ivan Kolev atau Luis Mia yang kemudian mengandalkan penerjemah-penerjemah. Mudah-mudahan nanti kalaupun seandainya nggak jadi juara tidak menjadi alasan lagi untuk malai bahasa ya. Betul. Yang paling penting adalah sekarang gini, perlu ada evaluasi gitu kan. Kalau memang hasil ini buruk, karena apa? Ini kan pijakan untuk kita tampil di Asian Games, untuk kita tampil juga di kualifikasi Piala Asia gitu. Termasuk problem-problemnya. Problem maksud saya adalah gini. Kalau sekarang kan orang menganggap nggak penting Piala AFF bukan kalender FIFA gitu kan. Nah, kalau kemudian ini terus dikeluarkan dan dijargonkan ke klub-klub Indonesia, ini kan akan jadi repot. Nanti Asian Games bukan kalender FIFA juga. Betul. Jadi klub nggak boleh, nggak bisa ngelepas main. Nah, karena itu saya menyarankan setelah ini ada evaluasi dari PSSI dan PSSI berembuk dengan klub-klub untuk persiapan Asian Games. Atau liga diberhentikan. Iya, Asian Games kan Diliburkan. akan September besok. Deket lagi kan Asian Games. Ya sekali libur udah. Kita kan pilihannya gini. Kalau kita nggak bisa menurunkan skuad terbaik, ya mendingan nggak usah ikut kan gitu kan pilihannya. Ya, kan? liga diliburkan. Iya. Kalau nanti liga libur bingung gak usah degradasi. Iya. Nah, ini kan problemnya. Jadi gini kan, apa menurut saya, liga itu digelar kan tujuannya tim nasional. Iya. Ya kan, apalagi Sebagai ini U23 kawah Chandra gitu, di muka. Iya kan, apalagi U23, apalagi sekarang sudah ada kebijakan 5+1 pemain asing gitu kan. Artinya sebenarnya klub-klub itu sudah bisa nutup kalau ada pemain-pemain usia 23-nya diambil untuk kepentingan tim nasional gitu kan. Atau itu kebijakan misalnya ada regulasi yang menyatakan wajib menurunkan pemain U23. Kemudian disepakati bersama-sama kalau ada klub yang sampai 2 pemainnya dipanggil tim nasional U23, tidak ada maka kewajiban. tidak ada kewajiban untuk menurunkan U23. Kan kewajiban menurunkan U23 tujuannya adalah untuk jam terbang. Ya kan, sementara dia dipanggil timnas kan seperti itu. Atau tadi Pak Pati bilang kalau memang krusial sekali karena jadwalnya berbenturan, ya ada jadwal pertandingan yang ditunda gitu kan. Untuk kepentingan tim nasional, bagaimanapun tim nasional harus berdiri di garda terdepan untuk kepentingan sepak bola gitu kan. Karena yang dilihat oleh seluruh negara di dunia ini bukan prestasi klubnya tapi tim nasionalnya kan seperti itu. Ujung daripada itu adalah semua Betul. prestasi di tim. Jangan sampai kemudian giran kita heboh di kompetisi liga, tapi giran main di internasional lempem. Bali United, ya kan? Giran tampil di kualifikasi Piala Asia, Liga Champion Asia, ya kan, lempem gitu kan. Padahal itu diperebutkan sangat sulit. Jadi kita ini jangan sampai kemudian seperti seperti katak dalam tempurung, ramai di dalam, euforianya luar biasa, pas dibawa keluar ciut semuanya dan tidak ada prestasi yang kita dapatkan. Nah, ini kan problem bola kita selama ini. Jadi kita itu atmosfer sepak bola kita, kompetisi kita ini luar biasa sampai tawuran supporternya bahkan sampai ada yang meninggal. Tapi giran membela tim nasional, banyak klub yang tidak melepas pemainnya kan, ini lucu gitu. Memang perlu juga secara perencanaan lebih matang antara BTN, betul, terus juga antara liga. Betul. Nah, seharusnya PSSI sebagai penengah kan begitu kan. Iya, kan gini. Bagaimana mengatur semua agar semua bisa berjalan secara simultan. Betul, gini Pak Pati. Kita mau main di
Piala AFF U23. Tiba-tiba jadwal liganya dipadatkan. Ya kan, ketika para pemain dipanggil sepekan 2 kali pertandingan waktu itu kan. Bagaimana misalnya ya Thomas Doll, Bernardo Tavares mengeluhkan kan, wah kita main padat. Mereka juga kan ditarget sama klubnya untuk berprestasi. Kalau tidak, mereka bisa dipecat. Jadi kan ini kan komunikasi ini antara sinkronisasi jadwal kompetisi dengan jadwal tim nasional. Ini harus benar-benar balance. Jangan lupa juga bukan hanya dari pelatih, dari manajemen juga begitu. Gue bayar mahal-mahal tapi nggak bisa dipakai pada pertandingan krusial. Betul. Gitu, artinya kan gini, harus ada kompensasi lah. Misalnya kan, ya kan. Misalnya dia dipanggil 2 minggu untuk tim nasional. Nah, gajinya sebulan berapa, ya dikompensasikan aja kan, tinggal seperti itu. Tapi mungkin lebih bagus disinkronisasi. Disinkronisasi supaya itu lebih bagus. Apakah pertandingan bisa ditunda atau bagaimana supaya klub juga merasa punya pemain bisa digunakan dan timnas juga pemain bisa membela timnas dengan tanpa ada beban. Dan cita-cita terbesar pemain sepak bola itu membela tim nasional gitu kan, ya kan? Betul. Nah, ini yang kemudian saya juga memahami bisa jadi Rizky Ridho itu galau karena dia juga pengen main di tim nasional, tapi di satu sisi dia terikat kontrak dengan klub gitu kan. Nah, saya juga yakin kalau kemudian komunikasinya juga bagus, misalnya kepada pemain-pemain yang di luar negeri, itu bisa dipakai gitu kan. Kalau komunikasi klub juga beban dengan supporter kalau kalah. Betul. Jadi supporter ya. Iya. Jadi tim nasional ini kalau nggak bagus supporternya marah. Jadi event-event tim nasional ini jadi si malakama buat klub gitu kan. Sementara mereka ngambil pemain-pemain yang bagus di tim nasional, mereka bawa buat mereka bikin timnya jadi bagus. Di satu sisi mereka juga harus ada resiko ketika timnas mau main pasti diambilin semua pemainnya karena itu pemain tim nasional. Pengalaman waktu dulu jadi CEO itu, kita ketika mau musim baru kita berpikir ke arah itu. Betul. Jangan terlalu banyak pemain yang berkaliber timnas. Karena nanti kita nggak bisa pakai pada saat usia. Jadi sedikit-sedikit aja. Betul. Dan tapi merata gitu. Iya, dan harusnya kan ini juga klub juga bisa mencetak gitu kan pemain-pemain baru yang bisa diorbitkan ke tim nasional gitu kan. Bukan kemudian mengambil pemain yang jadi tim nasional direkrut mahal, kemudian pada akhirnya beresiko ketika dia tampil kompetisi pemainnya dipanggil ke tim nasional gitu. Ada yang dipanggil 2-3 pemain. Itu sangat mengganggu. Sekarang gini, Persija hampir semua materi lokalnya kan pemain nasional. Baik itu U20, U17 maupun U23 bahkan senior. Ya wajar kalau kemudian banyak pemain yang diambil. Bahkan kalau kita bicara misalnya di level dunia, Spanyol mayoritas pemainnya kan Real Madrid sama Barcelona. Cuma mereka bisa mensinkronisasi jadwal kompetisi dengan jadwal agenda-agenda tim nasional gitu kan. Oke. Kita tunggu bagaimana hasilnya semifinal lusa ya. Iya, ini semifinal yang sangat menarik Pak Pati. Kenapa saya katakan menarik? Thailand itu mencetak 8 gol, ya kan? Dia menang 3-0 melawan Myanmar, kemudian menang 3-0 melawan Brunei, menang 2-0 melawan Kamboja. Dan golnya dibagi rata. Dibagi rata 8 pemain gitu kan. 1 gol bunuh diri gitu kan. Jadi ada 7 pemain Thailand yang sudah mencetak gol dari 23 yang dibawa. Nah, ini kan harus diantisipasi oleh Sintayong. Artinya Thailand punya materi pemain yang semuanya bisa cetak gol. Sementara kita hanya baru mengandalkan Ramadan Sananta sebagai pencetak gol. Bahkan ketika lawan Timor Leste, harusnya Sananta itu bisa cetak hat-trick. Tapi 1 golnya dianulir karena dianggap offset, 1 lagi sudah di depan gawang, bolanya ke atas. Nah, ini kita berharap Sananta besok tampil di semifinal seperti Sananta waktu tampil di final SEA Games. Oke, kita tunggu hasilnya lusa. Adios, Coco Mayo Channel.